Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'da, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mumpung masih hot-hotnya masalah instruksi pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada RMI, kepada lembaga pendidikan Ma'arif untuk mengusut dan meneliti buku-buku ke-NU-an yang telah dipalsukan keterangannya mengenai sejarah Nahdlatul Ulama. Setelah nasabnya dinyatakan rungkat, Pak Lutfi bin Yahya ini ketahuan memalsukan sejarah pendiri Nahdlatul Ulama, yang mana pemalsuan sejarah pendiri Nahdlatul Ulama itu ada di buku yang ditulis oleh orang terdekat beliau, salah satu orang terdekat beliau dan salah satu tangan kanan beliau, yakni Pak Muhdor, yang berjudul Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Judulnya wah bagus, Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Akan tetapi kalau kita teliti di dalamnya isi buku dari Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya, ya, terkhusus kita buka halaman 164. Jadi para sahabat semuanya yang punya buku Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya, buka halaman 164, 165, 166, 167. Di sana ada sebuah keterangan yang isinya ini memalsukan sejarah pendiri Nahdlatul Ulama. Berawal dari sebuah mau'idah, ya, atau tausiah dari Pak Lutfi bin Yahya di Pakis Putih Kedung Muni dalam acara haul dan maulid, ya, bahwa suatu ketika Maulana atau Pak Lutfi bin Yahya ini sering duduk-duduk di rumahnya Kiai Abdul Fattah, karena pada waktu itu Pak Lutfi bin Yahya ini mengaji, dan Kiai Abdul Fattah ini adalah salah satu kiai yang sangat mumpuni sekali dalam memahami kitab tasawuf karangan dari Imam Ghazali, yakni Ihya Ulumuddin. Nah, ketika beliau ini duduk-duduk di rumahnya Kiai Abdul Fattah, seketika dipanggil oleh salah satu yang dianggap wali, yakni Kiai Irfan Kertijayan. Kalau saya cari-cari informasi bahwa Kiai Irfan Kertijayan ini ada di Pekalongan, rumahnya ada di Pekalongan. Lah, ini nanti bisa di cross check, ya, apakah benar ada kiai yang namanya Kiai Irfan Kertijayan. Nah, ketika Pak Lutfi bin Yahya ini dipanggil oleh Kiai Irfan Kertijayan, Pak Lutfi bin Yahya ini, saya singkat ceritanya, diceritain sama Kiai Irfan Kertijayan bahwa ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kebingungan untuk mau membentuk jam'iyah
atau organisasi, ya. Yang mana organisasi itu dinamakan Nahdlatul Tujjar atau Nahdo. Kata Kiai Irfan Kertijayan terhadap Habib Lutfi atau Pak Lutfi bin Yahya. Seketika itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari malamnya melakukan istikharah, kemudian sowan kepada salah satu guru mulia beliau dari Madura, yakni Syekhuna Khalil Bangkalan. Nah, kemudian setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sowan kepada Syekhuna Khalil Bangkalan, kata Kiai Irfan Kertijayan sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pergi ke Mekah untuk menemui sowan salah satu ulama dari Nusantara yang bertugas di sana, yang menjadi imam di sana, yakni Syekh Mahfud Termasi dan Syekh Ahmad Nahrawi. Nah, tujuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sowan kepada Mahfud Termasi atau Syekh Mahfud Termasi dan Syekh Ahmad Nahrawi adalah untuk meminta nasihat, meminta petunjuk, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini akan mau membentuk organisasi atau jam'iyah. Akhirnya Kiai atau Syekh Mahfud Termasi dan Syekh Ahmad Nahrawi ini bilang terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa NU akan berdiri jika mendapatkan restu dua orang, yakni Syekhuna Khalil Bangkalan dan kakek dari Pak Lutfi bin Yahya. Begitu cerita dari Pak Lutfi bin Yahya dalam acara haul dan maulid di Pakis Putih, ya. Syekhuna Khalil Bangkalan dan kakek dari Pak Lutfi bin Yahya yang namanya Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya. Akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang. Kemudian ketika datang di Nusantara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sowan kepada atau silaturahim kepada Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya, diantar oleh Kiai Irfan Kertijayan. Itu yang diceritakan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Akhirnya singkat cerita, Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya ini merestui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah dari sinilah awal mula indikasi pembohongan dalam sejarah pendiri Nahdlatul Ulama. Padahal kalau kita lihat, ya, bukti-bukti yang ada, baik itu berupa tulisan maupun omongan verbal maupun non verbal, omongan atau tidak atau tulisan, bukti-buktinya banyak. Sebagaimana yang diceritakan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sebelum membentuk jam'iyah atau organisasi Nahdlatul Ulama ini mendapatkan dua isyarah dari gurunya Syekhuna Khalil Bangkalan, yakni tongkat tasbih, gitu loh. Ya, jadi nggak ada ceritanya bahwa Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya ini merestui Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak ada. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, oleh karenanya saya menyarankan kepada pihak Nahdlatul Ulama untuk menyelidiki buku Cahaya dari Nusantara ini, karena ini sudah jelas-jelas ada pembelokan sejarah pendiri Nahdlatul Ulama. Diinterogasi, termasuk penulisnya juga, Pak Mudor diinterogasi, harus dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Pak Lutfi bin Yahya ini juga harus dimintai pertanggungjawaban, karena ini masalah pemalsu sejarah Nahdlatul Ulama, gitu loh, nggak main-main, ya. Karena sekali lagi, ya,
Gus Yahya atau Gus Yahya ya, bahwa kenapa ada pembelokan sejarah pendiri Nahdlatul Ulama, dan di situ dikatakan yang merestui Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan jamiah atau organisasi NU salah satunya adalah Habib Hasyim. Ini adalah sebuah taktik, sebuah strategi klan Ba'alwi untuk menaikkan kasta mereka. Karena dengan cerita semacam itu seolah-olah di mata masyarakat awam atau umum ini menganggap bahwa derajat kemuliaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih tinggi kalah dengan kemuliaan dari Habib Hasyim. Ya, karena yang merestui Habib Hasyim gitu loh. Ya, ini sebenarnya strategi saja. Sehingga kalau orang awam ini sudah termakan doktrin pembelokan sejarah pendiri Nahdlatul Ulama ini, maka mereka mudah dibohongi, mudah didoktrin, dan kenyataannya kan sampai sekarang mereka mudah didoktrin. Oleh karenanya sekali lagi pihak PBNU ini harus mengusut tuntas buku Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang ditulis oleh Pak Budor. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.